حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. صلوا على النبي محمد. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. A'inna ya Rabbana ala tathhiri qulubina. Allahumma ya Rabbana inna na'udzu bika minal hiqdi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hubbid dunya. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah, husnudzon kami kepada Allah bahwa tidak ada yang hadir di tempat mulia ini kecuali hamba pilihan Allah. Lintaskan panjang di dalam hatinya tidak ada kecintaan, tapi adanya hanya dengki, maka sesungguhnya dia tidak akan dapatkan itu. Karena mereka menjajah tanpa berperi kemanusiaan, mereka dengan kezaliman mereka, sewenang-wenang, penindasan dan seterusnya, maka mereka berjuang dan berjuang. Pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, sehingga untuk anak keturunan beliau-beliau ini akan tetap hidup dalam kemerdekaan, tidak dalam ketertindasan dan dalam kezaliman. Mereka berjuang karena mengerti penindasannya dalam bentuk apa, musuhnya kayak apa, kezaliman, perbudakan bentuk apa. Mereka sadar, makanya berjuang seperti itu. Akan tapi zaman ini juga ada penjajahan-penjajahan baru yang harus kita sadari. Dan ini yang pernah diisyaratkan baginda Nabi. Anggap saja setelah 17 Agustus 1945, seperti halnya waktu perang Badar, merdeka menang, baginda Nabi bersama sahabat Nabi. Nabi berkata, Nabi bersabda kepada para sahabat, biarpun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama hadis, akan tapi makna dari riwayat ini sangat benar, yaitu Nabi mengucapkan, Nabi bersabda, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita saat ini keluar dari perang kecil menuju perang yang lebih dahsyat lagi. Para sahabat Nabi terkaget dengan ungkapan baginda Nabi, perang Badar sedahsyat itu dikatakan perang kecil menuju perang yang lebih gede lagi. Lalu sahabat Nabi bertanya, perang yang besar itu perang apa? Nabi menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri.
Maka jangan sampai kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia agung yang seharusnya kita isi dengan syukur kepada Allah, menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan tahta kita, beribadah dengan harta kita, beribadah dengan kesehatan kita. Akan tetapi karena telah dijajah oleh hawa nafsu, bisa jadi kita di dalam kemerdekaan telah menjadi budak hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita sudah tidak merdeka lagi. Hidup kita sudah tidak enak karena dengan saudara pun berebut waris karena dia biasa menuruti hawa nafsunya, dengan tetangga tidak tegur sapa karena mengiri dengki kepada keberhasilan tetangganya. Ustadz sama ustadz pun bermusuhan karena ada kedengkian yang tersembunyi dalam hatinya. Calon pejabat dalam pejabat bersaing bukan untuk bersaing yang sehat, tapi saling menjatuhkan dan merendahkan. Karena apa? Dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak perlu menengok orang lain, kita semua punya dalam diri kita sendiri. Mari kita di majelis mulia ini belajar bagaimana kita menyadari begitu bahayanya hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Para ulama, guru tarbiyah, ahli tarbiyah, para ahli tasawuf mengajarkan kepada kita tentang ilmu bagaimana memerangi hawa nafsu, dan itu ilmu yang terpenting, sehingga dikatakan ini ilmu lebih, ini ilmu namanya fardu ain di atas fardu ain. Karena ilmu ini kalau tidak dimiliki oleh seorang ahli ibadah sekalipun, penghafal Al-Quran sekalipun, orang yang jihad di jalan Allah sekalipun, ternyata kalau tidak punya ilmu ini, jihad di medan laga, ternyata disebutkan oleh baginda Nabi, dia adalah ahli neraka. Bagaimana orang berjihad jihad di medan laga sebagai ahli neraka? Seperti Nabi ingatkan bahwasanya ada tiga model manusia yang pertama kali nanti akan dinyalakan neraka untuk mereka. Nabi menyebutkan model-model manusia yang neraka dinyalakan, kobarannya akan membakar mereka. Yang pertama adalah disebutkan orang yang jihad di medan laga, tetapi jihadnya ternyata bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan, seorang jagoan. Jihadnya bukan karena Allah, hanya pengen disebut bahasanya grupnya ini grup jihad yang hebat, kelompoknya kelompok penyeru kebenaran, kelompoknya kelompok amar ma'ruf nahi mungkar, kelompoknya kelompok memerangi kejahatan. Akan tapi lupa bahwasanya dia tidak menata hatinya, sehingga jihadnya adalah untuk kesombongan. Ini model yang pertama. Model yang kedua adalah orang yang punya ilmu, ustadz, ulama, akan tapi ternyata mereka juga menjadi ahli neraka. Waktu ditanya, kau untuk apa belajar ilmu? Dia menjawab, karenamu, untuk belajar, untuk mengajar orang, untuk mengamalkan ilmu. Karena Allah. Dia menjawab, didustakan tidak, kau menuntut ilmu, kamu mengajarkan ilmu bukan karena Allah, akan tapi kamu ingin dibilang orang lebih hebat, kau lebih pintar, lebih cerdas, kau lebih kritis, kau lebih hanya ingin disebut sebagai orang yang paling hebat, maka dia ahli neraka. Hati-hati model ini model lagi, hanya pengen disebut sebagai orang paling alim di kampungnya atau paling alim di kotanya, bukan menuntut ilmu, bukan karena Allah, maka dia menjadi ahli neraka. Dan yang ketiga adalah model yang ketiga yang ahli neraka adalah orang yang katanya berderma, dia kaya raya, berderma, bersedekah, ternyata pun ujung-ujungnya dia adalah di neraka. Ditanya, untuk apa kau bersedekah? Dia menjawab, bersedekah karena Allah. Dikatakan dusta, kau berbuat baik bukan karena Allah, akan tapi kau berbuat baik hanya karena ingin disanjung bahwasanya engkau orang yang paling dermawan di kampungmu, dan kau sudah disanjung, mintalah kau pahala kepada orang yang menyanjungmu, terhinakan di neraka. Ini adalah model-model. Kita tidak perlu nengok orang lain, kita tengok diri kita. Jangan-jangan saya ini adalah golongan ustadz yang begitu, jangan-jangan saya golongan orang kaya yang seperti itu, jangan-jangan saya golongan orang yang sering berjuang seperti itu. Tidak usah nengok orang lain. Ini hanya gambaran bahwa yang kita perlukan sesungguhnya adalah
bagaimana ilmu memerangi hawa nafsu kita, ilmu membersihkan hati kita, dan malam ini kita akan masuki lautan itu. Kita akan masuk ke situ. Makanya kalau ingin berbenah sederhana, jangan Anda nengok orang lain, kita sendiri yang ingin berobat. Kita yang ingin berbenah, nggak usah ngelirik tetangga, nggak usah ngelirik saudara, akan tetapi kita sendiri yang perlu kita lihat. Aku yang ingin berbenah. Yang ustadz tengok, aku yang ustadz, yang seorang kaya, aku yang kaya raya, yang seorang yang pejabat, aku yang pejabat. Nggak usah nengok orang lain, karena kisahnya kita datang ke sini, kisah kita ingin selamat. Saya ingin benar. Maka kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, harus kita isi. Yang kami serukan di tahun ini adalah mari menebarkan kedamaian. Jadi juru damai. Damai di dunia itu sebetulnya mukaddimah kedamaian nanti di akhirat. Tapi orang tidak akan bisa membuat kedamaian, mewujudkan perdamaian di semesta ini, di negeri ini, di kota kita, di rumah kita sendiri, kecuali memang hatinya telah damai. Kuncinya ternyata dalam hati kita sendiri. Yang biasa ribut di luar itu, biarpun atas nama agama atau politik, dia suka berantem sama istrinya, nggak usah banyak tanya. Karena memang hatinya kotor, hati ribut, bukan hati yang lembut, bukan hati yang penuh kasih, bukan hati baginda Nabi, tapi hatinya hati yang keras, hati yang kotor, dikuasai dengan kebencian, kedengkian, dendam. Dan mari kita malam ini berusaha untuk memangkas kebencian, kedengkian, dendam di dalam hati kita. Kalau kita pikir dengan akal kita, kan aneh, bapaknya sama, ibunya sama, kenapa tidak tegur sapa? Kenapa berantem? Rebutan waris. Ustadz dengan ustadz tidak tegur sapa, akidahnya sama, manhajnya sama, ahli sunnati wal jamaati sama, sufiyahnya sama, asy'ariyahnya sama. Kenapa kok kalau berpapasan matanya tidak bisa sejuk pandangannya? Kenapa itu semuanya terjadi? Tidak perlu kita nengok orang lain, kita sebagai apa saat ini? Malam ini kita ingin berbenah, kita ingin pulang ke rumah kita, maka kita aman. Itulah mengisi kemerdekaannya sesungguhnya. Tidak mungkin kita akan menjadi juru damai di semesta ini, di negeri ini, di kampung kita, kecuali kita sudah belajar damai dalam diri kita. Urusan hati masing-masing, urusan hawa nafsu kita sendiri yang harus kita perhatikan saat ini. Ayo pelan-pelan kita tengok diri Anda. Caranya kalau berobat kan bukan kita ngelihat sehat badan kita sehat dulu, cari penyakit ya. Ya repot adalah orang yang tidak tahu penyakit ya, yang tidak tahu penyakit yang bagaimana bisa berobat. Anda lihat diri Anda mungkin punya permasalahan dengan saudara. Hei hamba Allah, kalaupun Anda hari ini seperti ahli neraka karena Anda berebut waris, karena berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau ternyata Anda orang semacam itu, kami husnudzon malam ini Anda akan berubah. Anda akan damai dengan keluarga Anda. Anda yang ustadz, yang saling dengki, tidak senang ustadz yang lain maju, tidak tahu dengki karena apa, itu adalah orang yang setiap hari habis pahalanya, bisa saja menjadi orang bangkrut. Ternyata di akhirat nanti nggak ada surga baginya. Tapi kami husnudzon, datang malam ini insya Allah kita jadi ahli surga semuanya. Yang pejabat yang selama ini bersaing dalam dunia perpolitikan, mungkin berebut kekuasaan dengan kejahatannya, kami husnudzon yang berkumpul di tempat ini insya Allah, kalaupun berebut kekuasaan adalah dengan cara yang sehat karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka selamat. Maka sekarang kita perlu menata hati kita. Ini yang paling penting. Damai, ayo bagaimana hati kita damai? Hati damai itu, lihat indahnya orang yang punya hati damai. Kebahagiaannya tuh tidak pernah berhenti. Orang selama ini mungkin menganggap bahagia itu di saat aku bisa beli motor, beli mobil, bisa bangun rumah, itu mah biasa. Tapi lebih dahsyat lagi adalah Anda tidak keluar uang tapi Anda bahagia. Cukup Anda melihat tetangga bangun rumah, Anda ikut seneng. Tetangga beli mobil, Anda ikut seneng. Tetangga sukses, Anda ikut seneng. Nggak pakai modal, itulah orang hebat.
Tapi sebaliknya lihat itu si bodoh. Si bodoh tetangga beli mobil sakit hati dia. Beli mobil dapat duit dari mana dia? Mobilnya tidak nabrak dia, juga mobil sebannya tidak nginjek, tidak menindas, menggilas kakinya, lampunya tidak menyomprong mengenai matanya, lampu tidak, itu semuanya, tetapi cukup melihat mobilnya saya sudah kalau anda orang semacam itu, ingat anda parah, anda punya penyakit berat. Kalau anda tidak segera obati, anda akan tersiksa, ujung-ujungnya adalah neraka. Itu namanya dengki. Kalau anda seorang ustadz, lihat ustadz sebelah mau sukses, kalau anda kebingungan ingin menjatuhkan dia dengan bermacam-macam cara, sok ilmiah gayamu, dengan gaya-gaya ilmu misalnya, ketahuilah hasud tersembunyi di dalam hati. Kita tidak ada yang tahu. Jangan hasud. Hasud itu kan aneh. Ustadz Al-Quran sama Ustadz Fikih, sebuah contoh saja. Ustadz hasud. Ustadz Al-Quran ngajar Al-Qurannya bagus, Masya Allah, luar biasa. Kalau ngajari santrinya, wah langsung pokoknya harus benar. Dan memang bagus Al-Qurannya. Akhirnya sang Ustadz Al-Quran ini, lihat, ini contoh Ustadz. Ustadz hasud. Ustadz Al-Quran setelah ngajari santrinya, nasihatnya Masya Allah luar biasa. Wahai santriku, ingat Al-Quran kalamullah. Serem, kalamullah. Betul kalamullah. Al-Quran adalah Masya Allah ilmu, lautan ilmu semuanya. Saat nasihat sampai sini membagus, tatonya tidak lama kemudian, kamu tahu ndak Ustadz sebelah itu, dia katanya ilmu fikihnya mah hebat, jos, jago ilmu fikihnya. Tapi apa artinya ilmu fikihnya hebat? Tapi kalau dia tidak benar Al-Qur'annya, bahwa nazam dalam satu tajwid, dalam nazam tajwid, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, begitu. Yang tidak pakai tajwid, enggak benar bacaannya, neraka. Makanya kamu harus bersyukur. Nah ini sudah nyaci Ustadz fikih yang lainnya. Ustadz fikih dicaci. Ustadz fikihnya rupanya satu madhab, cuman beda ilmu saja. Ustadz fikihnya ngajar fikih, wahai anakku, fikih itu memahami agama. Agama untuk bisa beramal, untuk selamat. Kalau orang tidak punya fikih seperti nggak punya agama, karena nggak akan bisa beramal, dia pun beramal akan salah. Maka fikih penting, maka ilmu paling penting bagimu adalah fikih, wahai anakku, wahai santriku. Apa artinya orang menghafal Quran tidak ngerti fikih? Nah ini sekarang teman-teman, ini model Ustadz. Ini gaya-gaya Ustadz begini berantem ini. Ustadz model apa itu? Tapi kalau Ustadz Quran yang cerdas sama Ustadz fikih yang cerdas, kan cukup begini. Ustadz Al-Qurannya ketemu Ustadz fikih. Hei Ustadz fikih, wahai Ustadz fikih, saya itu ngapal Quran telat. Tamat SMA baru pengen ngapal Quran, akhirnya lambat ngapal Quran, sampai 25 baru hafal Quran. Sehingga aku selama ini hanya ngafal Quran, tidak ngerti fikih. Tapi orang pada ikut, santri-santri banyak. Tolong Ustadz fikih, saya itu hanya punya Al-Quran saja, tapi anak saya harus ngerti hukum fikih dong. Ustadz bisa ngajar tempat saya atau tidak? Tolong Ustadz ngajar tempat saya biar santri saya ngerti fikih. Wah ini baru terus. Ustadz fikihnya rupanya nggak mau kalah. Oh Ustadz, ntar dulu. Saya itu terlalu serius belajar fikih sampai kurang belajar Al-Quran. Tajwid saya belepotan, makanya saya nggak mau jadi imam di masjid jame itu. Maka dari itu Ustadz, tolong, anak mau ngajar tempat ente ngajar fikih, tapi ente ngajar tempat saya Al-Quran. Ini baru Ustadz bener, nggak usah berantem. Tapi Masya Allah, dalam dunia ini macam-macam, alasannya macam-macam. Ya ini kan gayanya ilmiah, gayanya masalah ilmiah, gaya masalah ini, tapi malah menjadikan sebab permusuhan. Nggak begitu. Gayanya fikih, gayanya tajwid, memang benar semuanya. Ya nggak tajwid ya salah, kalau disengaja ya dosa. Tapi bukan itu yang kami maksud sini. Kadang orang mencari-cari kekurangan orang lain hanya ingin mengangkat dirinya. Gabungan antara hasud dengan sombong. Lihat, kalau kita baca sejarah, pertama kali dosa yang dilakukan manusia itu kan sombong. Bukan pertama kali dosa yang dimalas. Kemudian setelah itu dilakukan oleh bangsa manusia, setelah di bumi, hasudnya anak Adam, kisah Qabil Habil. Jadi hasud sama sombong ini saling intai. Makanya yang punya kelebihan
Ini ustadz yang santai dikit hasut sama, nggak tahu kapan dia ketemu doyol, kayaknya dia jadi doyol juga pernah dia. Jadi model-model begini ada hasut. Ini penyakit di masyarakat kita, maka ini terjadi. Jadi dua, awas, hati-hati. Di saat diberi kelebihan menjadi iblis, sombong. Di saat diberi kekurangan hasut. Naudzubillah, nasib buruk nih, jelek semuanya. Maka malam ini kita harus pangkas. Bagaimana memangkas sifat-sifat kotor seperti itu. Dan nanti akan muncul kebencian di dalam hati kita, nggak enak. Tapi semuanya itu, dengki itu muncul karena hilangnya cinta di dalam hati kita. Kalau ada cinta, maka yang diajarkan Nabi bagaimana kita itu menumbuhkan kasih sayang dan cinta di antara kita. Untuk memangkas kesombongan tadi, memangkas namanya dengki, ini ada ilmunya dan kita harus belajar. Kalau kita sedikit bicara tentang sombong, apa yang menjadikan kita sombong? Coba berpikir. Ilmu, ilmu kepleset, gegar otak, hilang ilmunya. Mau sombong dengan ilmu? Di sana ada orang lebih alim lagi di sana. Nggak ada perlunya kita sombong dengan ilmu. Paling senang sanjung, paling alim. Oh, dia paling jago dalam diskusi apa gitu. Dia paling itu. Ada. Jangan seperti itu. Kesombongan menjerumuskan. Jadi kesombongan macam-macam sebabnya. Kalau Imam Ghazali menyebutkan orang sombong, maka nanti hasudnya itu kebalikannya. Orang sombong karena harta, maka muncul hasud orang yang kurang harta. Ada sombong karena tahta, hasud kegeser dia. Itu muncul harta, tahta. Orang sombong karena nasab misalnya, ini sombong karena nasab, muncul orang hasud karena nasab. Orang sombong karena apapun, pokoknya begitu lawannya. Selalu itu ada dalam dunia ini. Makanya satu sombong karena harta, yang satu hasud. Yang sombong karena tahta, yang lemah hasud. Yang sombong karena nasab, yang satu hasud. Ini aja. Ingat, kalau bicara begini Anda tidak usah bilang, oh pejabat itu hasud. Tidak usah. Kita tidak mencari orang hasud, tapi kita mencari hasud, dengki di dalam diri kita sendiri. Waktu sangat terbatas, maka kita langsung tutup poin saja. Bagaimana kita memangkas penyakit itu? Pertama, harus kita sadar bahwa kita rindu akhirat, kita ingin selamat di akhirat. Ya Allah, kita ingin di sorga nanti. Sudah, jangan biarkan penyakit hasud. Kalau saya gambarkan mungkin dari dunia dakwah dulu deh, sebab Imam Ghazali mengisyaratkanlah hasadaka hasadul ulama. Hasud yang paling serem itu justru hasudnya para ustadz. Dulu. Hasud paling serem. Saya tidak bicara yang lainnya karena saya atas nama ustadz kayak begitu. Sebetulnya saya bukan ustadz ini ya, saya ngiru gaya ustadz gitu. Halasad hasadullah, hasad. Jadi coba begini loh, kalau kita berpikir sehat, ustadz itu kan punya tugas, bebannya ummah, membawa umat, membimbing umat. Kalau seandainya pundak saya 1000 orang, berat. Kemudian ada satu sahabat datang, Yahya mau saya ambil 500 bagaimana? Mestinya kalau saya cerdas ya ringan, alhamdulillah beban saya dikurangi. Tapi kenapa saya marah? Hasud, aneh orang hasud itu. Orang dengki itu aneh. Pertama hilangnya benci, hilangnya cinta. Hasud itu muncul menjadi kebencian dari hasud lah, hasadnya hasud mencari hasidin. Kita hasad, penghasud itu harus meremkan. Pokoknya hasud serem, menfitnah, menggunjing, hasad menggunjing, ngomongin dia, tidak habis-habisnya karena hasud. Gunjing menghabiskan pahala, menfitnah juga masya Allah menjadikan sebab neraka. Ya, menfitnah, menggunjing, menfitnah, membicarakan kejelekannya. Ini berbeda lagi, membicarakan kejelekan, cari-cari kejelekannya, menjadi mencari-cari kejelekan. Coba kalau muncul hasud hari ini, muncul hasud apapun, pejabat sama pejabat, kalau hasud mencari kejelekan, ulama dengan ulama mencari kejelekan, luluh habis. Sementara mencari kejelekan bentuk dosa, man tatabba'a aurata akhi tatabba Allah auratah. Kalau orang mencari-cari kejelekan orang, maka Allah akan bongkar, maka Allah akan juga bongkar, makanya akan dibongkar. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kama Rasul, bahasanya orang yang mencari-cari kesalahan orang, lihat Allah akan juga bongkar dan akan dipermalukan biarpun di rumahnya sendiri. Hasud, pokoknya jelek dia semuanya, sudah.
Kita akan langsung saja nih waktu singkat bagaimana kita itu memangkas itu semuanya. Memangkas itu semuanya. Kita jangan bilang aku tidak punya hasud ya. Wah, Anda bukan manusia lagi, bohong itu. Anda tidak punya dendam, oh bohong. Kita ini punya dendam. Para kekasih Allah itu punya dendam, cuman punya dengki. Akan tapi hebatnya mereka di saat ada muncul dengki di dalam hatinya dan muncul dendam di dalam hatinya, tidak keluar dalam sesuatu yang negatif yang membahayakannya, akan tapi dirubah menjadi sebuah kebaikan. Contoh, kalau ada seorang alim para kekasih Allah, jika ada orang berbuat jahat kepadanya, dia tuh marah sebetulnya, tapi setelah itu dia tahu saya marah, tapi tidak boleh tampak di dohirku menjadi amarah. Oh, orang itu kurang ajar benar sama aku. Oh, katanya Pak, dia malah memberikan hadiah kepada orang tersebut. Kan aneh. Hasud, justru di saat hasud dia melihat tetangganya kok sukses. Oh, kenapa kok saya mulai hasud dengan tetanggaku? Langsung didatangi, assalamualaikum, selamat, insya Allah semakin sukses. Setiap malam didoain. Sudahlah, kalau parkirnya, kalau pelanggan kurang parkir tempat saya, diberangi. Hasud di dalam hatinya sebetulnya semula, tapi malah muncul kebaikan. Itu hebatnya mereka. Jangan berkata aku tidak punya hasud, bohong. Justru kelebihan kita sebagai manusia ada hawa nafsu yang kita perangi, naik pangkat kita. Kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Anda punya hasud, Anda punya dengki. Cari itu dengki dalam diri Anda. Dengki dengan siapa? Hasud dengan siapa? Dendam kepada siapa? Cari itu. Kemudian obati dengan itu juga. Kalau Anda mulai dendam dengan saudara Anda, bergegas Anda pulang dari tempat ini nanti malam, gempur saudara Anda yang Anda dengki, Anda benci itu dengan panjatan doa di tengah malam sepuas-puas Anda. Panjatkan doa, ya Allah berikan segala kebaikan, lapangkan rizkinya, jaga keluarganya. Kemudian di esok hari Anda bisa memberikan hadiah kepadanya dan seterusnya. Kalau Anda seorang ustadz, kok ngedengki, tiba-tiba muncul dengki, Anda tahu dulu dong. Yang repot nggak tahu kalau dia mendengki itu repot. Adapun masalah mengemas dan menghantam dengan model macam-macam, iblis pinter merubah-rubah amal jelek seolah menjadi amal baik. Itu kan tazyin syaitan dari dulu. Dihiasi oleh syaitan, kadang berbuat jelek seolah-olah jadi kebaikan. Itu kan gayanya iblis. Makanya sudahlah, kita harus waspada. Yang ustadz misalnya, kalau ada dengki dalam hati Anda, tentu seorang ustadz lebih tahu dong seharusnya. Dengki menjerumuskan. Ada, kita punya pesantren, tetapi pesantren tetangga lebih makmur lagi. Oh ya Allah, ini pesantren baru sebelah ini kok semakin gede, ya Allah. Didatangi, assalamualaikum, kasih motivasi. Mungkin seorang kasih tahu, wahai jamaah, itu pondok tolong doain, bantu dan sebagainya. Perangi begitu. Jangan malam dia tahu ini, tahu enggak sekolah di mana, keluar di mana? Saya luar negeri, dia mah lokal. Wah, ini ada model-model nih, yang luar negeri sombong dengan luar negerinya. Atau nisbatkan pada kiainya, saya muridnya ini, dia belajar di mana? Nah, ini repot. Baik, singkat sebagai pungkasan, sadari dulu kalau Anda pengen benar malam ini, Anda harus benar mencari siapa yang selama ini Anda dengki untuk damai, dan siapa yang Anda benci hari ini karena ulahnya dia. Jangan biarkan benci itu nyiksa Anda. Benci dengki itu satu paket, kakak adik dia. Makanya benci, ya, dengki itu langsung benci. Kalau sudah ada dengki langsung benci. Makanya biasanya sebagian ulama hanya membahas tentang benci saja atau dengki saja. Sebab kalau sudah benci langsung dengki, benci. Benci itu tidak enak, Bu. Coba surat gambarnya benci dengan dengki sampah. Dengki itu kalau melihat mobilnya tetangga sakit, melihat rumah tetangga sakit, melihat anak tetangga sukses sakit, dengki. Lihat ayam tetangga lewat juga sakit, itu dia, ayam dia. Sama. Dendam, benci pun juga demikian. Kalau sudah benci, na'udzubillah, ngelihat rumahnya, mau hadir pengajian begini pun jadi terseksa kalau orang punya benci dan dengki. Anggap saja dia ahli pengajian, jago pengajian, hati-hati ya. Orang yang suka berbuat baik, setannya juga gede loh ya. Kalau Imam Nawawi, Imam Ghazali menyebutkan, melihat Al-Kashf wa Tabyin, mengungkap tentang orang-orang tertipu, itu ternyata ranking tertinggi orang yang gayanya ahli ibadah. Orang ahli ibadah, ngapal Quran, kelas-kelas ustadz, itu gampang muncul dengki dalam hatinya. Wah, serem banget itu. Coba saja kita punya gambaran dulu dah, biar nanti cara memangkasnya itu serius. Kalau Anda punya benci, dengki, dendam, itu satu paket di dalam hati.
Contoh aja, satu orang menghadiri pengajian, ada seorang ibu yang sangat kelihatannya masya Allah ibadah baik, dengar berita ada pengajian, dan pengajian ini pengajian ustadz yang sangat dicintainya. Tak taunya dia telat, karena telat nggak dapat tempat, berdiri nggak kuat, duduk di tanah, bingung dia, oh toleh sana toleh sini. Tak taunya melihat di depan masih ada tempat kosong. Alhamdulillah, langsung dia bergegas duduk depan. Senengnya dia. Kenapa? Duduk di paling depan, bukan ibu maksudnya, ibu nggak usah tersinggung, ini cerita. Duduk di paling depan sampai bisa melihat ustadznya. Alhamdulillah, baru duduk berdiri, belum 5 menit dengar sang ustadz, sadar ternyata yang di sampingnya orang yang didengki dan dibenci. Sudah mulai miring, ngapain duduk di sini? Itu udah lihat nasib buruk orang punya dengki. Begitu seterusnya. Ustadz dengan ustadz juga gak enak. Coba kalau tadi dengan cinta ini, wah pelukan serius nih, sampai sakit tangan saya. Wah ini serius karena cinta, coba ada dengki. Deh. Allah subhanallah, ini cinta itu indah, ya itu bilang bangun, gak usah pakai dengki-dengkian. Bagaimana sekarang memangkas benci dan dengki untuk menjadi damai diri kita, untuk bisa menjadi juru damai pada akhirnya. Bohong jadi juru damai kalau dia tidak bisa damai dalam dirinya. Hatinya masih kotor jadi juru damai, pengadu domba pada akhirnya. Cari kawan, grup, suami istri kok begitu kan? Kalau sudah suami istri anggap saja yang punya dendam itu saya pak, mantan istri, mantan suami. Anak jadikan klub. Yang satu ikut abahnya, yang satu ibunya, berantem, caci maki, olo-oloan. Lu kok begitu? Dia tidak sadar kalau rusak ibunya, rusak anaknya. Makanya kami sampaikan, hei ibu janda yang baik, yang pisah sama suaminya, kalau ada, nggak usah angkat tangan, saya cukup jadikan anakmu tetap baik sama bapaknya, biarpun bapaknya zalim kurang ajar, nggak usah diracuni anak anda. Setiap hari kau bilangi, bapakmu yang begitu, nggak usah. Tinggal bilang, sayang, kau sudah ngerti tentang ayahmu ya? Karena mesti dengar tentang kejelekan ayahnya. Sayang, ayahmu tetap ayahmu sampai kapanpun. Kau berjanji nanti kalau kamu sukses, kau tolong ayahmu ya. Kau harus cinta ayahmu. Gitu jangan. Tahu ndak ayahmu, masya Allah. Mulai kamu diperut dulu. Nggak pernah. Ini ibu merusak anaknya untuk jadi pendendam, membenci begitu. Kadang seorang bapak juga begitu. Tahu ndak ibumu itu? Ibumu tahu ndak? Nggak boleh begitu. Karena ini adalah permasalahannya hati tadi, hai hamba Allah. Malam ini ayo kita selesaikan. Serius. Kita belajar serius, bukan hanya ramainya kumpul begini, ramainya gawe. Kita ingin serius. Pulang kita harus ada sesuatu yang kita kerjakan di rumah kita. Pangkas benci, dengki, dendam tadi. Kenapa? Nggak akan mungkin kita jadi jurang. Biarpun kata jadi ustadz pengadu domba, mulutnya menjadikan orang bermusuhan, lesannya menjadikan orang saling benci. Karena apa? Tidak dari hatinya, yang hati yang punya mata kasih. Matanya bukan mata kasih, hati yang penuh kasih, seperti yang diajarkan Nabi SAW. Baik, setelah kita menyadari bahwasanya benci dengki itu adalah kayak begitu tadi, kesombongan juga itu. Jadi ingat, rambu-rambu dulu ya. Sombong karena kelebihan biasanya, kebalikannya adalah dengki, begitu biasa sudah. Kalau kan dengki biasanya lagi lemah dia, sombong benar lagi unggul. Makanya kalau orang sombong itu di saat dia lemah jadi pendengki, kalau orang pendengki di saat sukses jadi sombong. Hati-hati, semuanya jelek. Itu si pendengki kalau ternyata sukses, paling sombong manusia itu. Kalau ustadz kayak orang paling ustadz Jawa Barat. Ini kalau mana? Banten tidak ada, saya tidak. Banten baik semuanya insya Allah. Baik semuanya orang Banten. Misalnya saja, jadi itu. Baik, sekarang ayo, wahai hamba-hamba yang dalam diri anda merasa punya dengki, dan jangan ada setelah itu berkata aku tidak punya dengki. Anda harus merasa punya dengki hari ini. Anda lacak, pulang ke rumah masing-masing. Siapa kira-kira orang yang paling benci yang ada di hati anda? Saya tidak senang dengan dia. Saya ingat urusan kita dengan Allah dan Rasulnya. Kita ingin selamat, jangan sampai gayanya ahli ibadah, gaya ustadz, jamaahnya banyak, yang dengar pada nangis tapi hatinya dengki, neraka nanti. Tertipulah dia. Ayo sekarang serius belajar singkat di majelis mulia ini. Pertama dan utama, setelah anda ketemu orang-orang semacam itu, anda harus sadar kalau dia umat Nabi Muhammad SAW. Marah boleh di saat ada permasalahan, tapi tidak boleh berlarut-larut menjadi dendam. Kalau tidak marah bukan manusia. Ada marah, tapi marah kita tidak boleh marah yang salah. Orang bertakwa di surga bukan orang yang tidak punya kesalahan kan. Bahkan disebutkan adalah salah satu cirinya ahli surga orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin.
Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa modelnya apa diantaranya? Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah bisa diganggu sama orang. Wal afina 'anin nasi, tidak cukup sampai dia menahan agar tidak marah, akan tapi bergegas amarahnya dirubah menjadi maaf. Setelah memaafkan belum cukup, karena bisa saja maaf ini masih menyisakan kekotoran. Lalu setelah memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang berbuat baik. Lihat, ini cirinya ahli surga, dijahatin malah memberikan kebaikan. Ada pada zaman Nabi dikisahkan 3 model manusia, tinggal anda pilih yang mana. Yang pertama adalah, ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat kepadaku, bagaimana kalau aku balas kejahatan? Nabi menjawab apa? Ya, kalau ente balas sama, nggak ada kelebihan. Yang lain lagi adalah orang berbuat baik, lalu aku balas dengan kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan ihsan, kebaikan ya harus buat kebaikan, mah biasa. Tapi ingin istimewa gimana? Orang istimewa adalah orang yang bisa dijahatin malah ngebaikin. Bukan itulah penyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Man idza quti'at rahimuhu wa salaha, dijahilin, dijahatin malah ngebaikin, itu istimewa, bukan kejahatan balas janda. Kita harus belajar saat ini. Lalu kebaikan apa yang bisa kita berikan? Baik, sekarang mulai masuk, masih ada beberapa menit, masuk kita. Oke, kita punya dengki, punya dendam, sudah ketahuan yang kita dendam A, B, C, D. Maka sadari kalau mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu kecuali sudah mencintai untuk saudara seperti minta untuk dirinya sendiri. Pahami itu saudara kita itu. Makanya kenapa harus mendengki? Itu berpikir dulu, berpikir. Cuman setelah berpikir kadang belum cukup, maka harus kita asah setiap malam. Nah, ini pengasahannya ini. Kami sampaikan, kami berikan ini. Penyakit dengki, benci, dendam dalam hati itu penyakit berat. Maka harus copot itu, di operasi berat. Maka yang hendaknya Anda lakukan adalah pertama dan paling utama sebelum yang lainnya adalah pastikan, wahai saudara-saudariku, setiap malam atau setiap Anda mengadu kepada Allah, khususnya di malam hari, ingat, panjatkan doa untuk orang itu dengan doa kebaikan. Nggak pakai duit ya, saya sengaja memberikan resep nggak pakai duit. Kalau pakai duit nanti beralasan nggak punya duit. Kalau pakai sedekah nanti bilang nggak punya duit nanti. Sekarang kami beri yang paling mudah, doa. Apa sih susahnya ngomong doa, ya Allah berikan kebaikan kepadanya? Akan tapi untuk orang yang kita dengki, orang yang kita dendami, pastikan Anda bisa melakukan itu. Dia pinjam duit kepada ibu, ibu sadar, bayangin jangan beneran. Dia pinjam duit kepada ibu, janjinya bulan ini, akhir bulan pertengahan bulan ini sudah dibayar, tanggal 15 kemarin sudah lewat lagi. Belum dibayar-bayar, Masya Allah. Di telepon direcek, di WA enggak balas-balas, padahal dibaca tok. Akhirnya Anda datang ke rumahnya, katanya pergi, sandalnya lengkap, motornya lengkap. Wah ini, akhirnya Anda curiga, jangan-jangan dia nggak pergi. Anda ke belakang jelonong, tak taunya di belakang lagi ngitung duit. Anda datang malah marah, melengos, kelihatan kalungnya begini sambil itu, ngapain kamu kesini? Wah, tambah digituin, pergi sana. Anda pulang dengan kesedihan. Bayangin, kira-kira setelah itu sampai di rumah Anda bisa ndak ngamalin ilmu tadi barusan tadi? Doain, ya Allah, kurang ajar banget tuh ya Allah, saya pinjemin duit, saya tagih kok susah, malah marah dengan saya. Ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, semoga suaminya tambah sayang ya Allah, anaknya soleh-soleh ya Allah. Bisa nggak Bu kira-kira? Berat, berat memang. Iya tentu berat, karena itu amalannya ahli surga itu para kekasih Allah. Waliullah itu kerjaannya gitu Bu. Berat para bapak dan sebagainya. Atau ustadz nih, ustadz yang mana? Ustadz yang baru merintis atau sudah lama merintis, tatonya nggak berhasil. Tatonya ada ustadz baru langsung gede pondoknya. Sudah gede pondoknya, sedikit kurang berakhlak. Sedikit kurang berakhlak lagi. Walah, sudah nggak sowan lagi. Walah, sowan ini. Kita muncul sombong gara-gara tua nggak disowani, ada yang marah ya tadi. Nggak sowan lagi. Kurang ajar. Wah, ini anak muda main sore. Yes.
Awas nanti malam. Ya Allah, itu anak muda berkiprah. Ya Allah, lapangkan rizkinya, jadikan makmur pesantrennya, jaga akhlaknya, muliakan dia, ampuni dia ya Allah, jadikan santrinya jadi ulama semuanya. Oh, bisa ndak Anda sebagai ustadz yang ngiri doain begitu? Nah, ini ustadznya, ini tantangan. Langsung bilang bahasanya, ustadz saya kirim 3 DO semen nanti tambahan. Wah, bisa ndak? Ini ada tantangan ustadz nih, kalau mau jadi ustadz berani begitu. Jangan berat. Semuanya mengatakan berat karena memang ini amalannya para waliullah. Waliullah itu ya begitu. Waliullah itu benci ada tapi dipangkas, berubah jadi keindahan. Dendam ada, dipangkas menjadi indah. Maka Anda pulang dari tempat ini harus pangkas benci, sehingga Anda yang semula lihat tetangga Anda tidak nyaman, Anda hari ini jadi senyum. Tapi operasi dulu, setelah hidup dioperasi nggak bisa, tetap saja dengki. Lah malam ini kita operasi hati Anda, kami operasi, dioperasi. Caranya adalah cabut benci dan cabut dengki dengan memberikan kebaikan, dimulai dari panjatan doa. Panjatan doa. Pastikan Anda bisa doain, hei Ustadz, doain Ustadz seberang. Hei Kiai, doain Kiai sebelah. Hei pedagang, doain pedagang sebelah. Waduh, berat banget ya. Sudahkah dia kaya, kurang ajar lagi. Mentang-mentang, Masya Allah. Oke, berat. Mendoakan memang berat, karena pekerjaan para waliullah. Kalau sholat 10 rakaat bisa saja semalam di program, nanti setiap 2 rakaat kasih satu mangkok soto, sudah oke lah. Tapi ini pekerjaan berat, ini bukan main-main. Para waliullah, kerjaan waliullah adalah membersihkan hati. Mereka yang datang pada Allah biqalbun salim, salamatus sudur, hati bersih, itu wali. Biarpun orang baca kitab Ihya Ulumuddin dengkinya ada banyak begitu loh. Imam Ghazali yang isyaratkan, bukan saya. Imam Ghazali punya Ihya. Wah, bacaannya kitab tasawuf, sufi, tasawuf, tapi dengkinya menggunung dalam hatinya. Masya Allah, ada. Anda tidak usah mencari siapa, cari Anda sendiri. Jangan-jangan Anda yang punya dengki. Operasi berat tadi itu. Tapi kalau operasi berat itu nggak akan mampu, Bu. Bohong kalau ada orang mengatakan bisa tadi, Ibu, duitnya dipinjam, orangnya susah dicari, kira-kira Ibu bisa doain dengan doa kebaikan? Bisa. Bohong Ibu, kayak sudah jadi wali aja nih. Jawabnya seperti susah, berat. Mendoakan ustadz, doain ustadz berat. Calon pejabat, calon bupati, doain calon bupati berat. Mau saingan kok, mendoain gimana sih? Padahal kalau doain mah hebat dia. Ada. Itu operasi berat, maka Anda tidak akan mampu kecuali Anda sudah minum obat biusnya. Nah, ini saya sampaikan obat bius agar Anda mudah mendoakan orang lain, dan setelah itu lesan Anda tidak akan jadi lesan kotor. Obat biusnya adalah, ingat obat biusnya. Setelah ini Anda kalau dengar obat bius ini begitu mudah Anda doain orang lain, biarpun dalam keadaan marah, Anda dengki karena sudah dibius Anda. Obat biusnya saya beri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ma min abdin muslimin yad'uli akhil muslimi ala dhaghril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya maknanya nggak kelihatan boleh, atau lagi bermusuhan, bermasalah. Tidak ada orang yang mendoakan orang lain yang lagi bermasalah dengan doa kebaikan kecuali malaikat menjawab walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah doa dengan cara ala dhahril ghaib, doa kayak begitu. Kalau Anda lihat orang jahat, jahil pada Anda, kurang ajar pada Anda, malam Anda gembur dengan doa kebaikan, maka yang diberi oleh Allah terlebih dahulu adalah Anda. Sehingga tidak usah repot-repot kepengen doa. Ada sebagian orang tuh kalau pengen doa begini, saya mau umroh, mau doa di Mekah. Kelamaan kapan umrohmu? Ada satu cara doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah. Nggak usah bingung muter sana kemari, nggak usah pergi ke tempatnya kiai, nggak usah kelamaan nantinya ketemu kiai, kadang kiainya susah dicari. Ada cara doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, dan Nabi yang menyebutkan, Nabi tidak pernah bohong. Ada satu doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu apa? Doa dengan cara mendoakan orang lain. Maka pastikan Anda bisa mendoakan orang lain, khususnya yang kurang ajar kepada Anda. Di saat Anda bisa melatih terus, Anda biasakan dengan mendoakan orang lain tersebut, maka Allah akan kabul untuk Anda yang pertama. Yang kedua, perlahan demi perlahan dengki yang bersembunyi di hati Anda akan terkikis habis. Anda pangkas setiap saat. Ini resep Nabi Muhammad. Itu
obat biosnya.